kalian pasti akan melihat tuh penguasa zolim, kalian akan melihat penguasa itu mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan rakyat. Mereka ingin Utsman itu lengser. Nabi udah ingatkan, jangan kamu lepaskan. Utsman tetap bertahan sampai terbunuh. Dan ketika Utsman terbunuh, Utsman mengatakan, kalau seandainya kalian seperti ini, kalian tidak akan bersatu lagi selama-lamanya, dan kalian akan tetap menumpahkan darah selama-lamanya. Barang siapa yang tidak menyukai sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah ia sabar, bukannya mengkritik, bukannya komentar, bukannya memberontak, bukannya demo, bukan demo, bukan memberontak. Tapi Nabi suruh apa? Sabar. Kalian nggak suka dengan pemimpin kalian, sabar. Warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kita sebagai masyarakat Indonesia telah melewati beberapa kali kepemimpinan dari masa ke masa. Berbagai kebijakan telah diterapkan. Ada yang menyukai kebijakan itu dan ada pula yang bencinya. Bagaimanakah sikap kita kepada pemimpin negeri ini atau ulil amri? Sikap kita terhadap pemimpin seharusnya didasarkan pada rasa hormat, kerjasama, dan evaluasi kritis. Menghormati pemimpin adalah penting karena mereka memikul tanggung jawab besar dalam mengarahkan dan memandu kelompok atau organisasi. Namun, penghormatan ini tidak boleh membabi buta. Sebagai anggota yang sadar dan bertanggung jawab, kita juga harus berperan aktif dalam memberikan masukan dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan atau keputusan pemimpin. Bagaimana jika pemimpin itu zolim, yang secara umum Nabi pun memerintahkan kita agar tetap taat karena kepatuhan kepada pemimpin dianggap penting demi menjaga stabilitas dan ketertiban. Namun, di sisi lain, kepemimpinan yang zalim melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kepatuhan tanpa kritik bisa memperburuk penderitaan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks moral dan etika. Kepatuhan kepada pemimpin tidak boleh berarti menerima ketidakadilan atau penindasan. Sebaliknya, masyarakat harus mampu mengambil sikap yang bijaksana, memilih jalan perlawanan yang damai dan konstruktif jika diperlukan, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kebijaksanaan. Mengenai kepemimpinan, simaklah penjelasan Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala berikut ini. Wasami wa ta'ah wa in abdan habasyiya, mendengar dan taat meskipun kepada seorang budak Habasyah. Artinya kita wajib mendengar dan taat kepada ulil amri meskipun yang memimpin kita adalah seorang budak, karena dia diangkat sebagai ulil amri. Kewajiban kita untuk taat. Nggak boleh sekali-kali kita mencela ulil amri, nggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Seorang pemimpin, apakah dia presiden, dia raja, nggak boleh dicela. Setelah mereka diangkat, kewajiban kita untuk mendengar dan taat. Tapi semua mendengar dan taat dalam hal yang apa? Ma'ruf. Ketika menyuruh untuk maksiat, tidak boleh. Ketika ulil amri itu menyuruh untuk berbuat maksiat, tidak boleh. Di poin ke 75, di poin 75, Ahlussunnah taat kepada pemimpin kaum muslimin. Saya bawakan hadis. Kalau ayatnya surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Dan Rasul juga bersabda, la ta'ata li basharin fi ma'siyatillahi azza wa jalla, innama ta'atu fil ma'ruf. Kata Nabi SAW, la ta'ata li basharin fi ma'siyatillahi azza wa jalla, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada seseorang dalam berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam yang ma'ruf, dalam kebaikan.
Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ahmad, Abu Daud At-Tayalisi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan al-mar'il muslim was as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat, kata Rasulullah SAW. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadis ini sahih, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amarakum minal wulati bima'siyatin fala tuti'uh." Kata Nabi, barang siapa yang memerintahkan kalian dari ulil amri untuk berbuat maksiat, fala tuti'uh, jangan kalian taat kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ahmad, dan sanadnya hasan dan dihasankan oleh Syekh Albani di dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang kelima, dan juga di dalam At-Ta'liqatul Hisan ala Sahih Ibnu Hibban. Jadi jelas itu, man amarakum minal wulati bima'siyatin fala tuti'u. Siapa saja dari ulil amri yang memerintahkan kalian untuk berbuat maksiat, jangan kalian taat. Artinya untuk taat kepada ulil amri tetap wajib taat, tapi ketika menyuruh untuk maksiat tidak boleh taat. Tapi mendengar dan taat ini penting. Dan antum perhatikan sepanjang sejarah pertumpahan darah yang ada disebabkan karena kaum muslimin tidak taat kepada ulil amri. Ketika kaum muslimin tidak taat ulil amri, terjadi pertumpahan darah. Yang pertama kali terjadi pertumpahan darah yaitu ketika orang-orang memberontak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda, Dzunurain. Dan Utsman dikepung, datangi rumahnya, dan para sahabat yang lain sudah siap untuk memerangi orang-orang ini, tapi kata Utsman jangan. Kata Utsman radhiyallahu, aku takut terjadi pertumpahan darah. Tapi mereka terus, dan dikepung rumahnya bukan sehari dua hari, berminggu-minggu oleh orang-orang yang ingin memberontak ini. Padahal sahabat siap untuk memerangi mereka, tapi Utsman takut. Sampai terbunuhnya Utsman. Dan Nabi sudah ingatkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kata Nabi, ya Utsman, nanti Allah akan kenakan kepada engkau kekuasaan. Jangan kau lepaskan baju kekuasaan itu kepada siapapun juga. Mereka ingin Utsman itu lengser. Nabi sudah ingatkan, jangan kamu lepaskan. Utsman tetap bertahan sampai terbunuh. Dan ketika Utsman terbunuh, Utsman mengatakan, kalau seandainya kalian seperti ini, kalian tidak akan bersatu lagi selama-lamanya, dan kalian akan tetap menumpahkan darah selama-lamanya. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Dan betul apa yang dikatakan oleh Utsman itu, kata Ibnu Katsir, betul. Terus terjadi pertumpahan darah sampai hari ini. Ketika orang sudah tidak taat lagi kepada ulil amri, terbunuh Utsman radhiyallahu an. Kemudian digantikan oleh Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di zaman Ali juga terjadi lagi pertumpahan darah karena Khawarij, mereka tidak mau, tidak taat kepada Ali dan mengkafirkan. Kemudian menyerang Ali sampai dibunuh oleh Ali semuanya, dan sebagian kabur. Dan terus seperti itu, nggak pernah berhenti pertumpahan darah sampai hari ini. Jadi intinya kewajiban mereka untuk mendengar dan taat dan sabar. Nabi ketika menyebutkan tentang penguasa, Nabi suruh apa? Sabar.
kalian pasti akan melihat tuh penguasa zolim. Kalian akan melihat penguasa itu mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan rakyat. Nabi sudah kasih kabar kepada umatnya. Tapi Nabi suruh apa? Sabar. Sabar dan sabar. Tetap sabar. Kan tadi sudah disebutkan di poin yang tadi itu loh. Nabi menyebutkan kalimatnya apa? Wajib taat pada apa yang kau cintai dan apa yang kau benci. Dan Nabi SAW juga menyebutkan ketika sahabat Anas bin Malik, antum lihat di poin yang ke-74-nya, di poin 74-nya bagian akhir itu, di bagian akhir di poin 74 halaman 570. Man kariha min amiri syai'an falyasbir alaihi fa innahu laysa adun minan nasi kharaja minas sultani shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang tidak menyukai sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah ia sabar, bukannya mengkritik, bukannya komentar, bukannya memberontak, bukannya demo, bukan demo, bukan memberontak. Tapi Nabi suruh apa? Sabar. Kalian nggak suka dengan pemimpin kalian, sabar. Sebab tidaklah seorang manusia keluar dari penguasa lalu ia mati di atasnya, melainkan ia mati dengan kematian jahiliyah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat. Sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.